Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Bu Firda pada pelajaran PLBJ. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal lagu dan tarian jali-jali yang akan kita bahas pada video slide berikut ini. Disimak baik-baik ya video pembelajarannya. Jali-jali memiliki arti bersih dan rapih. Lagu jali-jali lahir dan dikembangkan oleh orang Jakarta keturunan Tionghoa. Lagu tersebut akhirnya berhasil dipopulerkan pada tahun 1942 oleh M. Segi yang merupakan pimpinan orkes keroncong pada saat itu. Namun, karena terlalu kentalnya lagu tersebut dengan budaya Betawi, akhirnya lagu jali-jali menjadi lagu rakyat Betawi yang diiringi dengan musik yang bernama gambang kromong. Seperti kebanyakan lagu yang berasal dari Betawi, lirik lagu jali-jali merupakan jalinan pantun yang dipadukan nada dan musik yang riang, berfungsi untuk menghibur hati yang sedang berduka atau bersedih. Pada setiap bait baris pertama dan kedua berisi sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan pesan yang ingin disampaikan. Untuk jali-jali sendiri merupakan sejenis tumbuhan biji-bijian tropika dari suku padi-padian yang berasal dari Asia Timur dan Malaya. Namun sekarang telah tersebar ke berbagai penjuru di dunia. Orang Jakarta atau Betawi biasanya menanam tumbuhan jali-jali ini di pekarangan rumah mereka. Dan sejak masa kanak-kanak, orang Jakarta terutama Betawi sudah akrab dengan buah jali-jali. Nah, sekarang mari bersama-sama kita ketahui makna dari bait lagu jali-jali berikut ini. Pada bait pertama lagu tersebut tergambarkan bahwa masyarakat Betawi sangatlah akrab dengan tanaman jali-jali. Pada buah jali, biasanya anak laki-laki menggunakannya untuk bermain tembak-tembakan atau menjadi peluru senapan mainan yang terbuat dari bilah bambu dan karet gelang. Sedangkan untuk anak perempuan atau para gadisnya, biasa memanfaatkan sebagai hiasan atau aksesoris penghias pintu kamar. Selain itu, biji jali-jali juga dapat dimakan dan dijadikan sebagai sumber karbohidrat, serta sebagai obat. Sebagian orang mengolah biji jali menjadi sebuah makanan yang bernama bubur jali. Dan ada pula orang yang memanfaatkan buah jali sebagai tasbih untuk berzikir. Pada baris kedua pada lagu ini disebutkan tentang manggah udang. Sesuai namanya, bentuk manggah udang ini mirip dengan badan udang yang melengkung dan berukuran kecil. Manggah udang ini banyak ditemukan di kawasan pinggiran Jakarta dan Tangerang. Mangga ini memiliki rasa yang cenderung manis dengan sedikit rasa asam dan memiliki daging yang tebal dengan tekstur sedikit berserat dan renyah.
Pada bait ketiga lagu Jali-Jali dikatakan tentang bunga melati. Bunga ini merupakan tumbuhan semak yang berbunga putih dan sangat dikenal karena keindahan serta aromanya. Karena memiliki banyak manfaat, selama ini banyak orang yang memanfaatkan bunga melati sebagai tanaman hias, bahan kosmetik, bahan campuran untuk pembuatan parfum, atau teh. Melati juga dikenai sebagai ketulusan hati setiap perkataan atau perbuatan. Hal tersebut menjadikan melati sebagai bunga nasional di Indonesia. Jalilah jali dari Cikini sayang, jalilah jali, jalilah jali sampai di sini. Pada bait terakhir atau bait keempat menjelaskan tentang Cikini. Cikini merupakan kampung tua yang ada di Jakarta. Cikini terletak di daerah Jakarta Pusat. Dahulu di kawasan ini terdapat tempat rekreasi umum yaitu Taman Raden Soleh yang merupakan kebun binatang pertama di Jakarta sebelum dipindahkan ke daerah Ragunan. Sekarang di tempat tersebut dibangun Taman Ismail Marzuki yang merupakan sebuah pusat kesenian dan kebudayaan yang ada di Jakarta. Sekarang mari bersama-sama kita mengenal tari lagu Jali-Jali. Lagu Jali-Jali yang memiliki musik dan lagu yang penuh dengan semangat dapat digunakan sebagai pengiring gerak anggota tubuh atau gerakan tari. Dan lagu Jali-Jali lebih khas digunakan dalam mengiringi sebuah tari kreasi yang berasal dari Betawi. Tari Jali-Jali ini memiliki nama Tari Lenggang Jali. Berasal dari Jakarta, tarian ini adalah ciri khas tarian Betawi. Biasanya dibawakan oleh 2 orang penari atau lebih. Adapun gerakan tari lenggang jali dikembangkan dari tari topeng Betawi, tetapi lebih disederhanakan lagi gerakannya. Gerakan yang diambil dari tari topeng Betawi antara lain adalah gerakan kewer, selancar, nindak kagok, dan cendol ijo. Busana yang dikenakan oleh penari lenggang jali sangatlah unik, seperti kebaya rombe dengan pola lengan 3 warna di bagian bawah siku, bawahan berupa batik Betawi bermotif tanduk atau kebun kosong, toka-toka yang menutupi bagian dada penari, amprang kain yang menutupi bagian perut hingga lutut, pending atau ikat pinggang, serta selendang panjang yang dikaitkan pada pending dan sedikit dikebelakangkan di bagian belakang untuk menutupi panggul, serta rambut yang dibuat konde cepol dengan hiasan kepala dan mengenakan anting gantung. Demikian pembelajaran PLBJ kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat difahami ya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.